Halo teman-teman. Itu template banget ya? Iya. Pasaran banget ya? Hai guys. Apa lagi? Pekaps, apa lagi? Jangan masukin ini. Halo. Buat semuanya, buat kalian jangan lupa Nonton film Mars Met Venus part ceweknya tanggal 20 Juli dan part cowoknya tanggal 3 Agustus. Harus nonton dua-duanya. Ingat ini bukan film yang gabung, bukan bersambung ya, tapi ini emang dua film yang beda. Beda perspektif. Berbeda bahasa adiknya. Nggak tahu, kita nggak tahu juga ya film tentang apa. Nggak. Film ini berceritakan tentang sepasang kekasih, Kelvin dan Mila yang ingin menikah. Nah, si Kelvin ini dia pengen bikin vlog yang sebenarnya itu video priwet ujung-ujungnya niatannya, tapi Mila belum tahu. Nah, vlog ini kan menanyakan tentang hubungan mereka selama pacaran itu selama 5 tahun. Nah, tapi namanya vlog kan ditanya kayak apa sih perasaannya, bagaimana sih progresnya waktu masih PDKT, waktu belum jadian, waktu masih suka gimana. Terkuaklah itu ada beberapa hal yang ditutupin sama pasangan masing-masing gitu. Hal yang Kelvin tutupin dan hal yang Mila tutupin kayak gitu. Dan disitulah terjadi konflik itu. Aku berperan sebagai Mila Olivia. Jujur, gue berperan sebagai diri gue sendiri di film ini. Secara nggak langsung gue muka aib gue sendiri. Bagaimana cara gue menjalani relationship gue sama cowok gue gitu. Sekian dan terima kasih. Sama Pamela juga di sini. G Pamungkas, gue berperan sebagai Kelvin Madril. Gue karena hampir 11-12 nih apa yang Kelvin Madril dan apa yang gue rasain, bagaimana. Jadi Kelvin Madril itu adalah seorang lelaki yang dia mencintai pacarnya dan dia itu rela untuk makan hati demi pacarnya itu nggak marah. Berarti gitu. Dia tertindas lah pokoknya, mewakili kaum cowok-cowok di luar sana yang tertindas juga, yang ikatan suami takut istri. Mewakili juga perasaan cewek-cewek yang nggak pernah dipahami oleh laki-laki, yang laki-laki tuh nggak pernah peka sama ceweknya. Sehingga supaya dirinya dipahami itu mereka menindas. Kami tidak pernah menindas, cuma ya sadar sendiri aja biar peka. Ngebully. Nggak membuli, kode biar situ peka. Teror. Nggak meneror, kode biar situ peka. Kode sama teror beda ya. Jadi menurut kalian di film ini karakternya itu mirip sama kalian di kehidupan nyata nggak sih? Jelas. Iya. Terus pengalaman seru apa sih yang terjadi selama syuting ini? Pengalaman seru yang terjadi di syuting Setiap hari, setiap scene seru ya? setiap scene seru sih, tapi kalau misalkan harus di highlight itu pengalaman yang paling seru itu adalah melihat Pamela menyaksikan candaan apabila cowok-cowok lagi berkumpul, terus candaannya itu sedikit barbar ya. Itu mimpi buruk buat gue dan itu fun buat mereka. Itu fun, itu ada faedahnya. Kata dia candaan starter buat kalian cowok ngerti. Kalau buat cewek yang nggak ngerti starter itu adalah menaruhkan satu kaki di antara kedua kaki teman kita, kemudian menggoyang-goyangkannya sebagaimana itu lagi nge-starter mobil. Jadi kayak di gitu. Nanti suaranya juga kayak gitu. Itu nggak ada faedahnya, masa nggak menimbulkan manfaat apa-apa. Ada faedahnya Mbak? Nggak ada kan? Ya nanya ke Mbak, Mas ada faedahnya Mas? Ada. Menyakiti untuk membuat kita tertawa. Enggak lah, buat cewek menyakiti teman kita sendiri itu enggak bagus. Iya, tapi kalau ngomongin dari belakang bagus. Kita nggak pernah ngomongin dari belakang, kita selalu ngomong di depan, nyindir bahkan di sebelah kayak, ih tuh cewek ya bener-bener nggak tahu diri udah ngambil cowok orang sembarangan, yang itu ngomongin oke nggak ngomongin di belakang, di samping soalnya gini kan samping. Sebenarnya orangnya tahu kalau kami laki-laki kami action ya langsung tapi action sendiri aja nggak ada faedahnya. Gitu apa coba faedahnya? Ntar kalau misalnya nggak punya keturunan siapa yang mau nyalain? Ya itu faedahnya untuk menghentikan orang-orang seperti dia punya keturunan. Jahat dong berarti. Setidaknya Indonesia jadi lebih baik. Enggak lah.
banyak banget. Harus ada orang-orang yang di starter tuh harus banyak. Planningnya dia nanti punya keturunan, cuma gara-gara kalian ini tarter itu jadi dia nggak punya keturunan. Nah, kan kami itu ibaratnya kayak jari jemari Tuhan loh. Jadi kami tuh bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan. Boleh. Nggak bisa kayak gitu. Nggak sih untuk bangun chemistry antara kalian berdua? Susah ya, bisa Pamela kan orang iseng, nggak bisa diem, suka ngeselin kalau ngeledek orang. Sedangkan gue tuh yang sabar, Dia tadi gue tuh barusan sabar sebelum wawancara ini banget. sebelum Pamela tuh dia nggak ngerti deh, kayak nggak ngerti Tuh. apa Iya, faedahnya, Pamela kayak gitu, apa orang iseng, apa kadang ngeledekin. apa untungnya coba ngasih, Emosi. apa untungnya buka-buka kartu, buka-buka kartu di sini apa untungnya? Pamela Bowie baper sama orang, padahal gue juga nggak ngomongin dia, gue ngomongin orang lain, dia yang baper. Oh apa emang kayak gitu ya Ce? Ya ampun, apaan sih orang lagi ini selalu ayo baper, sensitif. Enggak. Kadang-kadang bisa mood swing ya, mood swing bisa senang, Cewek sensitif terus kan bisa ada masa-masa jatuh, PMS. lagi senang Sensitif dan lagi kan sedih. PMS. Ketika saat yang bersamaan tek jentikan jari bisa berubah gitu kayak itu bisa. Pamela Bowie. PMS. Nggak usah nyalah-nyalahin PMS, enggak. Bisa, cewek kalau lagi PMS tuh mood swing. 29 hari lu PMS sebanyak itu. Kita syuting 29 hari lo. Cewek tuh biasanya seminggu sebelum datang bulan dan seminggu setelah datang bulan itu PMS. Oke, seminggu setelah datang bulan dan seminggu setelah datang bulan. Masa datang bulan itu juga PMS. Jadi sebulan. Jadi sebulan PMS. Sebulan. Nah, bulan depan PMS lagi kan? Kayak gitu lagi sebulan. Hampir tiap hari ya. Tapi itu fakta. Apa sih scene yang paling berkesan sama scene yang paling sulit buat kalian? Yang paling berkesan tadi yang udah gue jawab. Kevin mungkin itu, tapi kalau buat gue ada satu scene yang paling berkesan dan menurut gue untuk perempuan itu benar-benar so sweet banget ya. Itu tuh scene dimana Kelvin surprisein ulang tahun buat, maksudnya bikin surprise buat Mila saat dia ulang tahun, itu sweet banget sih. Tuh. Terus kan ini film ada 2 versi ya. Kalian udah tahu dari awal atau pas udah selesai syuting baru? Enggak, Emang dari awal. Jadi film ini tuh sebenarnya satu skenario, satu cerita, tapi dibagi 2, tapi bukan bersambung. Cuma memang versi cewek, versi cowok. Jadi versi sudut pandang cerita dari sudut pandangnya cewek, terus beda satu lagi cerita dari sudut pandangnya cowok gitu. Tapi adegan dengan adegan yang sama, cuma perspektifnya yang berbeda. Ya, seperti ada kamera ditaruh. Iya, kacamata kehidupan Mila bagaimana nih ketika dia mendengar sesuatu, dan kehidupan Kelvin bagaimana ketika mendengar sesuatu, dan itu 2 beda. Padahal ceritanya sama kayak gitu loh. Mendengarkan hal yang sama sebenarnya, cuma beda gitu, beda pemikiran seperti itu. Dan ini yang menariknya itu, maksudnya belum pernah ada di Indonesia seperti Belum ada ini. di Indonesia dan ini pertama kali. Iya. Terus sekarang terakhir, kenapa orang mesti nonton film Party? Satu, kenapa? Karena beda yang tadi kita sebutin ya. Yang kedua, ini supaya cewek sama cowok lebih mengerti aja sih, lebih sering mengerti kayak apa sih buat cewek ya, apa pikiran sih cewek, cowok seperti apa. pikiran cowok tuh kayak gimana sih, dan buat cowok apa sih pikiran cewek kayak gimana sih, kayak gitu. Buat cowok yang pengen lebih ngerti ceweknya itu mungkin bisa nonton di Part cewek. Dan buat cowok yang ingin ngasih tahu ke ceweknya bagaimana ini adalah hidup aku dengan teman-teman aku, kasih lihat yang part Mars. Dan mungkin dari situ kalau misalnya pasangan-pasangannya nonton film ini ya, cewek sama cowok mungkin bisa saling memahami satu sama lain, jadi punya perspektif yang berbeda terhadap relationship itu sendiri. Jadi nggak banyak berantem. Mungkin kalau udah mulai mau berantem nih kayak jangan yuk kita bicarain baik-baik dengan kepala dingin, kita selesaikan semuanya dengan apa ya, komunikasi gitu. Jangan apa-apa kayak menang ego sendiri kayak enggak pikiran gue nih yang bener, pikiran gue nih, pendapat gue yang bener. Jadi kayak egonya sebenarnya kan kalau pasangan pasti kan punya ego tersendiri gitu kan, ego masing-masing. Jadi itu harus yang di tone down. Itu kalau menurut gue pembelajaran dari film ini adalah yang gue dapetin ya, saling tone down dan ngejauhin ego masing-masing aja. Keluar dari kata orang yang suka baper tiap bulan. Cara membuat ini langgeng, hubungan yang langgeng itu adalah komunikasi. Jadi maksud komunikasi itu adalah apa aja harus diomongin, bener-bener diomongin secara harafiah. Jangan lu kalau misalkan ada masalah sama pacar lo, jangan lu omongin sama orang lain itu. Jangan lu pendem-pendem, jangan lu sembunyiin.
Ya apalagi sama orang lain itu loh. Maksud sama orang lain itu gini. Jadi ketika lo lagi berantem sama pacar lo, terus atau ada hal yang lu gak suka sama pacar lo, tapi lu nggak ngomongin sama dia gitu. Lu ngomonginnya sama orang lain yang tidak merasakan apa yang lu rasakan. Jadi mereka bisa aja kayak ngasih solusi kayak tanpa mereka ngerasain bebannya gitu. Jadi mereka bisa aja udah banyak laki-laki lain di luar sana, banyak cewek lain di luar sana, putusin aja udah gini kayak gitu. Ada baiknya kalau itu lu omongin sama pasangan lu sendiri. Lu cari tahu jalan tengahnya apa. Argumen itu bukan hanya untuk mencari tahu mana benar mana salah, tapi mencari jalan tengah dan akar permasalahan itu apa supaya kalau misalkan terjadi lagi udah ngerti ngadepinnya bagaimana. Itu sih gimana supaya langgeng kalau menurut gua. Untuk laki-laki supaya langgeng sama pacarnya adalah bohong. Yes, laki-laki kalian harus bohong. Kenapa? Soalnya gini, cara kalian mendapatkan cewek kalian sekarang ini adalah dengan cara berbohong. Kalian menjadikan kepribadian yang berbeda. Yang awalnya nggak suka sholat, tiba-tiba suka sholat, tiba-tiba dari orang tua, tiba-tiba belajar PPKN, apapun itu. Kalian tuh berbohong. Pas udah dapat, pertahankan kebohongannya. Pertahankan. Jangan sampai cewek lo bilang, loh pas jadi nama aku kamu sholat deh, kok sekarang enggak ya? Enggak, makanya pertahankan. Terus aja sholat. Terus pertahankan berbohong. Dan sembunyikan dengan baik file-file berharga lo di komputer lo dengan nama-nama folder yang bikin seolah-olah itu adalah tugas kuliah bukan video. Jangan sampai perempuan lo itu tahu kehidupan ekstrakurikuler lo di balik mereka itu apa. Dengar kentut aja ketawa. Saya kentut tuh natural banget, manusiawi banget kalau kentut. Itu emang. Ngomong dong. Sorry ya Pem, gue mau kentut dulu. Nanti gue disuruh jalan ke sana. Ya udah lah, Mendingan gue di sini aja terus lo yang jalan ke situ.